Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Prima Sadewa, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Inferensial. Sebelumnya perkenalkan, saya Yesa Ismawati. Saya sebagai moderator. Di sini saya bersama dengan rekan saya Maria Cantika Bunga. Di sini kami ingin menyampaikan terkait materi uji hipotesis. Untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk yang pertama itu ada pengujian hipotesis dengan sampel besar. Penghitungan dan prosedur yang dilakukan dalam pengujian hipotesis ditentukan oleh beberapa hal, seperti dalam pendugaan parameter populasi, yaitu ukuran populasi, ukuran sampel, dan data serta informasi lain yang tersedia pada populasi beserta dengan sampel. Kemudian berkenaan dengan parameter populasi ini, kita biasanya mengenal parameter rata-rata yaitu dengan lambang O garis tengah sama dengan rata-rata. Parameter populasi yaitu P1 atau parameter 1, kemudian parameter beda 2 rata-rata yaitu sama dengan rata-rata 1 dikurang rata-rata 2, dan parameter beda 2 populasi yaitu sama dengan P1 atau parameter 1 dikurang dengan P2 atau parameter 2. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mary Cantika. Saya Maria Cantika Bunga akan melanjutkan materi dari Yesa terkait dengan pengujian hipotesis. Sebelumnya kita sudah mengetahui ada 4 jenis dari parameter populasi. Saya akan menjelaskan 3 diantaranya. Yang pertama yaitu adalah pengujian parameter rata-rata populasi. Ini tuh bertujuan untuk menguji apakah rata-rata suatu populasi sama dengan nilai tertentu. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah dengan mengetahui hipotesis statistik, yaitu H0 atau hipotesis 0 adalah rata-rata populasi atau mu sama dengan mu 0. Ini tuh bertujuan untuk menyatakan adanya perubahan atau perbedaan. Dan ada juga hipotesis 1 atau hipotesis alternatif, yaitu mu tidak sama dengan mu 0. Maksudnya ini adalah kebalikan dari H0, di mana akan adanya perubahan atau perbedaan. Lalu yang kedua ada menentukan uji statistik, di mana ada 2 cara untuk menentukan uji ini. Yang pertama yaitu bila simpangan baku dari populasi itu diketahui dan sampel yang dipakai adalah sebanyak N, maka uji yang dipakai adalah Z sama dengan X bar dikurang mu 0 dibagi sigma X bar, di mana bila populasinya tak terbatas menggunakan rumus sigma X bar sama dengan sigma X dibagi akar kuadrat N. Sementara untuk populasinya yang terbatas menggunakan rumus sigma X bar sama dengan sigma X dibagi akar kuadrat N dikali akar kuadrat N besar. N besar itu maksudnya adalah ukuran populasi dikurangi oleh N kecil atau ukuran sampel dibagi oleh N dikurang 1. Nah, untuk cara yang kedua terkait dengan uji statistik ini adalah bila simpangan baku dari populasi tidak diketahui, maka nilai sigma dapat didekati dengan nilai Sx yang dihitung dari sampel. Lalu yang ketiga, untuk taraf nyata alfa, maka nilai kritis dari statistik uji Z adalah yang diperoleh dari tabel kurva normal standar kumulatif Z. Dengan nilai kritis itu dapat dibuat daerah penolakan dan daerah penerimaan hipotesis 0. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar yang tertera pada PPT. Lalu untuk yang keempat adalah daerah penolakan. Hipotesis 0 akan ditolak jika nilai statistik uji Z lebih besar dari Z alpha dibagi 2 atau Z lebih kecil dari minus alpha dibagi 2, yaitu bila nilai Z berada di daerah penolakan hipotesis 0. Lalu ada juga hipotesis 0 akan diterima jika statistik uji berada pada daerah penerimaan,
yaitu bila minus Z alpha dibagi 2 lebih kecil dari Z alpha dibagi 2. Lalu untuk cara yang kedua yaitu pengujian parameter proporsi populasi. Ini tuh bertujuan untuk menguji apakah proporsi suatu populasi sama dengan nilai tertentu. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama ada uji statistik, di mana ada 3 cara untuk menguji statistik ini. Yang pertama ada uji dua arah, yaitu H0 adalah P sama dengan P0, sementara H1-nya adalah P tidak sama dengan P0. Yang kedua ada uji satu arah sebelah kanan, di mana H0 itu P sama dengan P0, sementara H1-nya adalah P lebih besar dari P0. Dan yang ketiga ada uji satu arah sebelah kiri, di mana H0 itu P sama dengan P0 dan H1-nya adalah P lebih kecil dari P0. Langkah yang kedua yaitu uji statistik yang dipakai adalah menggunakan rumus Z sama dengan P atau proporsi sampel dikurang P atau proporsi populasi 0 dibagi sigma P, di mana sigma P ini sama dengan angka kuadrat P0 dikali 1 dikurang P0 dibagi N bila populasinya tak terbatas, sementara bila populasinya terbatas menggunakan rumus sigma P sama dengan angka kuadrat P0 dikali 1 dikurang P0 dibagi N dikali angka kuadrat N dikurang N dibagi N dikurang 1. Lalu yang ketiga ada pengujian parameter beda dua rata-rata dari dua populasi. Ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata dua populasi. Uji statistik yang dipakai yaitu Z sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang mu 1 dikurang mu 2 dibagi sigma X bar 1 dikurang X bar 2. Di mana bila dua populasi tak terbatas menggunakan rumus sigma X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan angka kuadrat sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma X bar 2 kuadrat per N2. Sementara bila dua populasinya terbatas maka menggunakan rumus sigma X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan akar kuadrat sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma X bar 2 kuadrat per N2 dikali akar kuadrat N1 ditambah N2 dikurang N1 ditambah N2 dibagi N1 ditambah N2 dikurang 1. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yesa. Sebelumnya, terima kasih Mary. Selanjutnya akan saya sampaikan terkait pengujian parameter beda dua proporsi dari dua populasi. Uji ini biasanya bertujuan untuk membandingkan proporsi dua populasi atau bisa dilakukan dengan P1 dan P2. Selanjutnya untuk uji statistik yang dipakai itu dengan rumus seperti yang ada di samping, yaitu ZH sama dengan P1 per P2 itu dikali terlebih dahulu, kemudian dikurang dengan pengalian satu lagi yang P1 sin P2, kemudian per P1 per P2 untuk dimana P1 min P2 ini bila dua populasi itu tidak terbatas, jadi pakai yang ini. Tapi untuk populasi apabila dua populasi ini terbatas pakai yang di bawahnya. Selanjutnya ada contoh soal. Suatu populasi berupa seluruh plat baja yang diproduksi oleh suatu perusahaan memiliki rata-rata panjang 80 cm dengan simpangan baku 7 cm. Sesudah berselang 3 tahun, teknisi perusahaan meragukan hipotesis mengenai rata-rata panjang pada plat baja tersebut. Guna meyakinkan keabsahan hipotesis itu, diambil suatu sampel acak sejumlah 100 unit plat baja dari populasi tersebut dan diperoleh hasil perhitungan rata-ratanya itu panjang plat bajanya adalah 83 cm.
standar definisinya kita. Jadi apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata panjang plat baja yang dihasilkan perusahaan itu sama dengan 80 cm pada taraf signifikan A sama dengan 5%. Selanjutnya untuk penyelesaiannya itu populasi dianggap tak terbatas sebab ukuran tidak diketahui. Informasi dari populasi adalah rata-ratanya itu sebesar 80 cm dan simpangan bakunya 7 cm. Sampel berukuran besarnya yaitu 100 atau N sama dengan 100 dengan rata-rata X sama dengan 83 cm. Taraf signifikansinya yang digunakan itu A sama dengan 5%. Maka untuk cara penyelesaian yang pertama itu kita ambil hipotesis statistik yang diuji adalah uji dua arah, yaitu H0 per rata-rata sama dengan 80. Kemudian H1 nya dibagi rata-rata juga itu 80. Kemudian untuk penyelesaian yang kedua itu tingkat signifikansi yang digunakan adalah A sama dengan 5%. Untuk uji dua arah nilai kritisnya adalah ZA per 2 sama dengan Z0,025, dan dari tabel distribusi normal standar kumulatif diperoleh nilai Z0,025 sama dengan 1,96. Kemudian untuk penyelesaian yang ketiga itu kita ngambil statistik uji yang cocok untuk dipakai pengujian hipotesis itu pakai rumus yang pertama, yaitu ZH sama dengan X min rata-rata 0 per X per bilangan X, dimana untuk populasi tak terbatasnya itu memakai rumus X sama dengan X per akar N. Untuk penyelesaian yang keempat itu menghitung dari hasilnya tadi itu kan sudah ketemu bahwa X-nya itu 7. Nah, N-nya itu akar dari N itu dari unitnya tadi dimasukkan, jadi akar dari 100 itu ketemunya sama dengan 0,7. Maka diperoleh nilai ZH sama dengan 4,29. Kemudian untuk penyelesaian terakhir itu kita bikin gambar daerah penolakan dari penerimaan H0-nya itu bisa teman-teman lihat dari gambar yang ada di samping atau di atas. Kesimpulan dari contoh soal ini, karena Z sama dengan 4,29 lebih besar dari 1,96, maka hipotesis H0-nya ditolak. Ini kan karena Z-nya itu lebih besar dari 1,96. Kalau misalkan Z-nya itu lebih kecil atau di bawah dari 1,96, itu H0-nya itu diterima. Jadi kesimpulannya itu kalau lebih besar ditolak, tapi kalau lebih kecil akan diterima. Artinya pada A sama dengan 5% adanya perbedaan yang signifikan antara X sama dengan 83 dan rata-ratanya itu 80, dan perbedaan ini bukan terjadi karena faktor kebetulan. Jadi itu bukan karena adanya kebetulan, tapi emang ada perbedaan. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan atau masih belum benar dalam penyampaian kita berdua, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.